Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Agustina, NPM 18111000246. Di sini saya akan menyampaikan bahan ajar yang digunakan pada 5 mata pelajaran. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan apa itu bahan ajar. Bahan ajar merupakan sesuatu yang memuat informasi yang dapat dipelajari oleh penggunanya. Bahan ajar dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, bahan ajar cetak, yang kedua, bahan ajar audio, yang ketiga, bahan ajar video, dan yang keempat, bahan ajar multimedia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa macam bahan ajar yang digunakan pada 5 mata pelajaran. Yang pertama yaitu penggunaan buku Kisah Nyata 25 Nabi dan Rasul. Buku ini dapat kita gunakan pada pelajaran PAI dengan materi menceritakan kisah Nabi. Di dalam buku ini terdapat kisah lengkap perjalanan para Nabi. Selain itu, buku ini juga memuat beberapa penjelasan tentang perbedaan Nabi dan Rasul, peningkatan Nabi dan Rasul, sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul, tugas-tugas yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Selain itu juga, buku ini juga memuat tentang beberapa nabi yang disebut ulul azmi. Yang kedua adalah penggunaan buku Mengenal Karya Seni Rupa Nusantara. Buku ini bisa kita gunakan pada pelajaran seni budaya pada materi seni rupa terapan. Di dalam buku ini memuat tentang sejarah seni rupa di dunia dan sejarah seni rupa di Indonesia. Selain itu juga, di dalam buku ini juga memuat tentang beberapa contoh seni rupa, termasuk seni rupa terapan. Seni rupa terapan merupakan karya seni yang tidak hanya menitik beratkan pada keindahan, melainkan juga pada fungsi dari karya seni itu sendiri. Contoh karya seni rupa terapan yaitu pakaian, arsitektur, dan alat rumah tangga. Yang selanjutnya adalah penggunaan poster atau gambar. Dalam hal ini, ada poster gambar alat musik tradisional. Poster ini dapat kita gunakan dalam 2 mata pelajaran yaitu IPS dan IPA. Pada pelajaran IPS, poster ini bisa kita gunakan untuk mengenalkan beberapa alat musik yang ada di Indonesia kepada siswa. Alat musik berdasarkan cara memainkannya dibagi menjadi 5. Itu yang pertama, dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, dipukul bernada, yaitu contohnya kolintang, bonang, dan gamelan. Yang kedua adalah alat musik yang dipukul tidak bernada. Contohnya ada kendang, ada rebana, dan ada gong. Selanjutnya adalah alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Contohnya adalah sasando, kecapi, dan celempung. Yang selanjutnya yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Contohnya adalah saluang, serunai, dan suling. Selanjutnya adalah alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Contohnya yaitu biola. Dan yang terakhir, alat musik yang digunakan dengan cara ditekan yaitu keyboard pada piano. Pada pelajaran IPA, kita bisa menggunakan poster gambar ini yaitu untuk mengenalkan kepada siswa tentang benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh getaran. Bunyi dapat merambat melalui 3 medium. Yang pertama, benda padat, benda cair, dan benda gas. Pada benda padat, contohnya pada saat kita berada di dalam rumah, saat kita mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu dari luar, maka itu dinamakan bahwa bunyi dapat merambat pada benda padat. Yang kedua, bunyi dapat merambat pada benda cair. Contohnya, saat kita memasukkan gelas dengan sendok secara bersamaan ke dalam ember, maka akan terdengar bunyi. Itu artinya bunyi dapat merambat pada benda cair. Kemudian,
Bunyi dapat merambat pada benda gas. Contohnya, pada saat hujan deras akan disertai oleh petir dan guntur. Kita akan mendengar suara guntur sangat keras. Itu artinya guntur merupakan salah satu bentuk bunyi yang dapat merambat melalui udara atau benda gas. Yang selanjutnya adalah penggunaan bola. Bola selain dapat kita gunakan pada materi bola besar di pelajaran penjas, bola juga dapat kita gunakan pada pelajaran matematika pada materi bangun ruang. Bangun ruang merupakan sebutan untuk beberapa bangun-bangun yang berbentuk 3 dimensi. Macam-macam bangun ruang itu yaitu ada kubus, balok, prisma, kerucut, limas, tabung, dan bola. Bola merupakan salah satu bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh titik yang berjarak sama terhadap satu titik yang disebut dengan titik pusat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.